Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang perampokan. Film ini pernah sebelumnya Mimin bahas yang berjudul Inside Man. Kalian boleh nonton ulang pembahasannya agar semakin paham dengan film yang akan Mimin bahas. Jadi, film ini berjudul Inside Man Most Wanted, menceritakan tentang sebuah bank di kota New York yang harus kembali dirampok oleh sekelompok perampok yang mayoritas diisi oleh wanita. Mereka berusaha untuk mencari emas Nazi yang rupanya tertanam di ruang bawah tanah bank tersebut. Namun di satu sisi, seorang agen FBI dan juga seorang negosiator bekerja sama untuk menggagalkan rencana perampokan tersebut. Penasaran dengan kelanjutannya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini mulai dengan menampilkan Perang Dunia Kedua antara negara Amerika yang sedang memojokkan para pasukan Nazi dari Jerman. Setelah berhasil memojokkan, mereka pun berhasil menangkap beberapa dari tentara Jerman dan membunuhnya. Kemudian mereka pun segera memasuki markas pasukan Nazi tersebut yang ternyata berisi harta karun. Lalu, scene berganti kepada seorang wanita misterius yang saat itu berada di kota New York. Dengan berpakaian tertutup dilengkapi topi, perlahan ia memasuki Bank New York dengan niat membuka deposito di sana. Saat itu, kondisi bank terhitung ramai oleh nasabah serta pengunjung. Di satu sisi, beberapa petugas kepolisian serta pembersih hama berada di luar gedung untuk mengerjakan tugas mereka masing-masing. Tetapi ketika tak ada yang menyadari keberadaan mereka, rupanya mereka adalah sekelompok perampok yang menyamar. Mereka masuk ke dalam bank dan langsung mensabotase CCTV yang membuat alarm kebakaran berbunyi. Sontak manajer bank langsung menyuruh seluruh nasabah untuk segera keluar dari bank. Namun hal tersebut tak mudah, karena ketika seorang polisi hendak menuntun semua nasabah untuk keluar, ia justru menutup pintu dan mengeluarkan senjata untuk meminta kepada semua nasabah agar tetap diam di dalam. Kemudian, wanita yang berpakaian tertutup itu mengeluarkan sebuah senjata di dalam tasnya dan meminta kepada setiap sandera untuk memakai pakaian yang sama dengan kelompoknya. Setelah itu, ia meminta kepada manajer bank untuk memberikan kunci brankas yang dirinya pegang. Awalnya manajer tersebut tak mau karena ia beralasan bukan dirinya lah yang memegang kunci brankas. Tetapi saat seorang pria berbadan besar mengajarnya, dengan terpaksa manajer bank tersebut memberikan kuncinya. Lalu, ia dibawa ke dalam ruang bawah tanah. Di sana manajer tersebut sama sekali tak mengetahui mau dibawa kemana dirinya. Ternyata di dalam ruang bawah tanah bank terdapat sebuah harta karun yang berisi emas dari Nazi. Kemudian, scene berpindah kepada seorang negosiator polisi bernama Remy. Saat itu, ia sedang menjalankan tugas untuk membujuk seorang pasien bergangguan jiwa yang terkejut melihat tagihan biaya rumah sakitnya. Lantas ia pun menyandra dokter serta perawat. Remy bertugas untuk membujuknya agar mau melepaskan para dokter tersebut. Dengan perlahan, Remy mendekatinya. Ia melakukan pendekatan dengan cara bercerita tentang seorang wanita tua yang berusia 118 tahun. Dan benar saja, strateginya berhasil. Tak lama kemudian, pasien tersebut jatuh pingsan akibat obat yang telah dokter berikan kepadanya. Di satu sisi, seorang agen FBI senior bernama Brin yang saat itu sedang memberi kelas kepada junior-juniornya diminta untuk segera memimpin investigasi terkait perampokan yang sedang terjadi di dalam bank. Hal yang sama diminta kepada Remy untuk menjadi investigator. Alhasil mereka berdua pun bertemu dan Brin meminta kepada Remy untuk menjadi negosiatornya. Mereka langsung mengadakan rapat untuk berusaha mengajak perampok berkompromi terkait apa yang mereka inginkan. Dan ya, telepon pun langsung berdering di dalam bank. Salah satu pemimpin perampokan langsung mengangkat telepon tersebut. Tetapi ketika Brin hendak mengajaknya berbicara, ternyata perampok tersebut berbicara bahasa Jerman. Remy sebagai negosiator tahu jika perampok itu berpura-pura dan meminta Brin untuk menekannya agar mau berbicara bahasa Inggris. Karena tak bisa, ia pun menyerahkan hal tersebut kepada Remy. Berkat Remy dan rencananya, perampok tersebut mau berbicara bahasa Inggris. Yang ia inginkan adalah minuman dan makanan sebanyak 20 pack dan harus Brin yang mengantarkannya secara langsung.
serta truk berlapis baja yang harus mereka siapkan pada pukul 8 malam. Dan juga sebuah pesawat yang telah siap diterbangkan menuju Jerman. Brin setuju dengan hal itu, asalkan mereka mau melepaskan Sandra. Namun perampok tersebut beralasan jika mereka telah mengeluarkan banyak sekali Sandra di hari ini. Tak lama kemudian, Remy pun mengantar 2 pek minuman yang langsung diambil oleh salah satu Sandra beserta seorang perampok. Setelah itu, wanita yang meminta kepada Remy untuk menyebutnya sebagai orang yang paling dicari keluar dari bank. Disitulah kesempatan Remy untuk mengajaknya berbicara dan meminta izin untuk memeriksa para Sandra. Tetapi orang yang paling dicari itu menolaknya dan memilih untuk menutup pintu bank kembali. Masih memikirkan apa yang harus mereka lakukan, Remy dan Brin lantas berpikir bagaimana cara mereka masuk ke dalam. Mereka juga telah didesak oleh para agen SWAT yang telah siap untuk merangsak masuk ke dalam. Di dalam bank, para perampok yang telah berhasil mengambil emas milik Nazi tersebut mulai memprosesnya. Beberapa dari mereka juga sedang mencari celah untuk menemukan jalan keluar bagi mereka. Salah satu agen FBI bernama Hans berhasil mendapatkan informasi dari asal-usul perampokan tersebut. Disinyalir, perampokan itu masih memiliki keterkaitan pada perampokan pertama yang dilakukan oleh Dalton Russell. Hans juga menemukan fakta bahwa seorang pria kaya raya keturunan Jerman bernama Dietrich Kess terlibat dalam perampokan tersebut setelah berlian milik mendiang ayahnya hilang dicuri dari museumnya. Hal ini semakin membuat Remy dan Brin penasaran. Mereka langsung berusaha berkomunikasi kembali dengan pemimpin perampokan. Namun, saat sedang berbincang, Brin mendengar suara tembakan yang dilakukan oleh salah satu perampok bernama Joseph setelah ia membunuh rekannya sendiri. Pemimpin perampok itu hanya beralasan jika situasi di sana sedang berisik. Ketika bertanya kepada Joseph mengapa ia melakukan hal tersebut, Joseph hanya menjawab jika mereka tak membutuhkan banyak orang. Penasaran dengan apa yang terjadi di dalam bank, Brin langsung menyiapkan penyadap sesuai keinginan dari para perampok. Remy meminta kepada Brin untuk terus menegakkan badannya dan melihat apa yang mereka lakukan di dalam. Akhirnya, tak lama setelah itu, Brin pun langsung dijemput. Setibanya ia di dalam, dirinya langsung diminta untuk segera melepaskan bajunya dan menggunakan pakaian yang sama dengan mereka. Hasil penyadap kamera milik FBI otomatis mati yang membuat Remy tak bisa melihat kejadian itu. Remy semakin khawatir dengan apa yang akan perampok lakukan pada Brin. Beruntung ia mendapat orang dalam ketika seorang wanita bernama Ava mengakui jika ia mengenal salah satu perampok. Rupanya di dalam sana perampok tersebut pernah berkencan dengannya dan pernah menjelaskan tentang rencana perampokan tersebut. Ava menilai jika mungkin saja rencana perampokan tersebut hanyalah gurauan semata. Tetapi ketika ia melihat berita, ia menyadari jika rencana tersebut nyata adanya. Kebetulan, Ava adalah seorang mahasiswi di bidang arsitektur yang paham dengan gedung bank. Ia yakin jika para perampok akan kabur melalui sungai Hudson yang tertuju pada Laut Timur Kering. Remy yang perlahan mulai percaya langsung memintanya untuk menjelaskan apa yang ia ketahui. Sementara itu, di dalam sana, Brin diminta untuk menjadi petunjuk bagi para perampok agar mereka bisa keluar dari sana. Hans yang bertugas mencari informasi perlahan mendapatkan satu persatu nama dari para perampok. Kini ia menemukan nama dari sang pemimpin yang ternyata bernama Ariella. Di dalam sana, Ariella pun telah diberitahu oleh informannya jika FBI telah mengetahui siapa dirinya. Alhasil, Ariella semakin mendesak Brin untuk membantunya. Tak tanggung-tanggung, Ariella bahkan memberitahu rencananya kepada Brin agar Brin mempercayai para perampok jika mereka benar-benar ingin bekerja sama dengannya. Lalu, scene berpindah di kota Berlin di Jerman. Saat itu, seorang pria berbadan besar memasuki sebuah bar terpencil. Di dalam sana, ia tak menikmati musik dan minuman alkohol. Tetapi, ia menjaga seseorang yang sedang mereka sandra. Lantas, siapakah orang itu? Kembali ke New York. Ketika Ariella sedang menahan Brin, ia mendapat informasi dari informannya jika anggota SWAT memasuki bagian atap. Ariella pun langsung meminta kepada Joseph untuk menangani hal tersebut. Joseph lantas pergi ke lantai atas dan menghajar para anggota SWAT tersebut.
hingga mereka berhasil menawannya. Kemudian Ariela langsung menelpon Remy dan marah karena Remy bisa-bisanya mengkhianati mereka. Remy memberitahu jika bukan dirinya lah yang meminta SWAT untuk masuk, namun tak ada kompromi di antara mereka berdua. Joseph langsung menembak anggota SWAT tersebut dan mengeluarkannya dari bank. Sembari keluar dari bank, Ariela kembali memperingati Remy untuk tak main-main dengannya. Lalu scene flashback pada saat Ariela tertidur di rumahnya. Saat itu, ia tiba-tiba dibangunkan oleh sekelompok misterius yang menghajarnya dan menculik kakaknya, yang merupakan Dalton Russell atau yang lebih dikenal sebagai David Barras. Rupanya hal tersebut dikomandoi oleh District Case yang menuntut Ariela untuk mengembalikan kompensasinya. Dan hal itulah yang mendasari Ariela merampok Bank New York. Kembali ke bank, di mana saat itu Ariela memutuskan untuk memenjarakan Brin terlebih dahulu dan memintanya untuk tetap bersabar. Sementara di luar bank, perlahan Ans dan Remy mulai memahami atas dasar apa Ariela merampok bank. Ternyata usut demi usut, Ariela adalah adik dari Dalton Russell dan kakek mereka adalah anggota militer pada Perang Dunia Kedua yang merupakan korban keganasan tentara Amerika. Kini mereka tahu apa yang sedang Ariela cari. Lalu Remy bertanya kepada Ans terkait berapa harga jual emas Nazi tersebut yang dimasukkan ke dalam kurs dolar. Ans menebak jika mungkin saja emas tersebut bernilai 200 juta dolar. Kemudian, scene berpindah ke dalam bank. Setelah semua emas telah dipersiapkan, salah satu anggota mereka berhasil juga menemukan lautan kering yang bisa menjadi akses keluar para perampok. Tetapi setelah dirinya berhasil menemukan akses keluar tersebut, ia justru dibunuh oleh Joseph yang membuat Ariela benar-benar murka. Joseph beralasan jika semakin sedikit saksi, maka mereka akan semakin banyak mendapatkan jatah dari emas yang mereka curi. Ariela pun meminta kepada Joseph untuk mematuhi setiap peraturan yang telah ia buat. Lalu Ariela pun meminta kepada rekannya untuk membawa semua sandera ke bawah. Setelah itu, ia menghampiri Brin dan memberinya sebuah SIM card buatan Jerman. Brin diminta untuk menunggu aba-aba dari Ariela. Sementara itu, Ariela perlahan memasang bom untuk menghancurkan tembok pembatas. Sebelum ia meledakkan bom tersebut, Ariela terlebih dahulu memenjarakan Joseph setelah ia berhasil menjebaknya. Lalu ia bersama rekan-rekannya meledakkan bom tersebut yang membuat sisi gedung bank terguncang. Hal tersebut juga membuat Remy langsung meminta kepada setiap anggota tim kepolisian serta SWAT untuk masuk ke dalam bank. Di sana perlahan mereka mengeluarkan satu persatu sandera dan berusaha untuk mencari keberadaan Brin. Perlahan air dari sungai Hudson masuk ke dalam bank. Joseph dan Brin kini sedang berada dalam kondisi terjebak. Meskipun begitu, Brin terus berteriak memanggil nama Remy yang akhirnya berhasil menemukan keberadaannya. Brin pun langsung meminta Remy mengambil kunci agar bisa membuka pintu penjara tersebut. Tetapi saat Remy hendak membukanya, ternyata Joseph telah terlebih dahulu berhasil melarikan diri. Ia mencekik Remy dan menenggelamkannya untuk berusaha membunuhnya. Beruntung Brin berhasil membuka pintu yang telah terbuka sedikit oleh Remy dan langsung membunuh Joseph setelah ia menusukkan benda tajam ke arah kepalanya. Setelah berhasil menyelamatkan Brin, mereka berdua langsung keluar dari bank. Ketika sedang dievakuasi, Brin dihampiri oleh seniornya. Ia memberi selamat kepada Brin karena telah berhasil menggagalkan perampokan tersebut, meskipun bank harus menanggung kerugian cukup besar. Tetapi setidaknya emas-emas di dalam sana tak berhasil dicuri. Keesokan harinya, para pembersih serta Remy dan Brin masuk ke dalam bank untuk mengevakuasi. Di sana mereka hanya ingin meyakinkan jika bank benar-benar aman dan semua emas masih berada di dalam sana. Tetapi saat mereka sedang mengevakuasi, Ans tiba-tiba memberitahu mereka berdua untuk segera masuk ke dalam truk FBI. Di sana terdapat sebuah angka bertuliskan 392.
yang artinya angka tersebut adalah sebuah nomor kotak deposito. Alhasil mereka pun langsung menghampiri kotak itu. Dibantu oleh ahli perbankan, mereka membuka deposito tersebut. Dan ternyata kotak itu berisi emas milik Nazi yang gagal Ariela curi. Tak hanya emas, di sana juga terdapat sebuah tulisan yang berarti, inilah alasannya. Di dalam buku tersebut tertera sebuah foto keluarga yang menampilkan Dalton, Ava, dan Ariela. Ya, ternyata mereka adalah kakak beradik yang ingin memberi pesan kepada semua orang. Kini Remy mulai berpikir apa motif dibalik perampokan ini jika Ariela tak menginginkan emas tersebut. Ia terus memikirkan hal itu hingga keesokan harinya. Saat itu Remy tengah terdiam di sebuah kafe, sembari memperhatikan foto bukti-bukti yang berhasil ia amankan. Dengan berbincang kepada rekannya, Remy mulai membaca motif yang Ariela berikan. Dan disinilah ia baru menyadari jika ternyata Ariela tak gagal mencuri emas tersebut. Ia langsung kembali ke dalam bank dan bertanya di mana kepingan kuningan akibat ledakan bom itu. Rekan Remy menjawab jika kepingan tersebut telah dibersihkan oleh petugas. Remy tertawa, ia masih tak menyangka jika ternyata di hari kejadian itu Ariela bersama rekan-rekannya melewati dirinya sembari mengambil emas tersebut. Ya, ternyata Ariela mengubah setiap emas Nazi tersebut ke dalam kepingan kuningan untuk mereka ambil kembali. Ketika sedang menginvestigasi hal itu, Remy mendapatkan SMS dari Brin yang memintanya untuk datang ke sebuah tempat pada pukul 10 malam. Kemudian scene berpindah kepada Brin. Saat itu, ia juga mendapatkan SMS misterius yang meminta Brin untuk membuka sebuah van lengkap dengan kodenya. Tetapi ketika Brin membuka van tersebut, ia melihat beberapa kotak yang berisi kepingan emas yang telah Ariela siapkan. Tak lama setelah itu beberapa mobil tiba-tiba datang. Itu ternyata rombongan dari Dietrich Cash yang hendak mengambil emas-emas tersebut. Dietrich memberitahu jika Ariela telah menyiapkan tempat ini untuk dirinya. Mereka berdua telah bekerja sama untuk mengembalikan warisan mendiang ayahnya. Tetapi saat Dietrich hendak pergi dengan membawa emas-emas tersebut, para agen FBI serta kepolisian langsung mengerubunginya. Beberapa dari anak buah Dietrich pun terpaksa ditembak mati. Alhasil, Dietrich berhasil ditangkap oleh kepolisian. Kini, Brin menyadari jika apa yang Ariela beritahu padanya memanglah benar. Ia ingin Dietrich ditangkap oleh kepolisian. Dan itulah alasan mengapa Ariela memberitahu seluruh rencananya kepada Brin. Karena Ariela yakin Brin akan memenangkan pertempuran ini. Sekarang tak ada yang tahu di mana keberadaan Ariela, Dalton maupun Ava. Namun Remy yakin jika mereka bertiga masih hidup. Karena jika tidak, maka akan banyak orang yang tewas. Tamat.